para tucin, saudara-saudara seiman yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang di Litang Gerbang Kebajikan, khususnya keluarga besar dari almarhum Bapak Jekse Indarto, Ibu Tanmelan, anak, menantu, dan segenap cucu. Karena hari ini tepat 3 tahun yang lalu Pak Indarto meninggalkan kita. Jadi keluarga besar ingin nanti selesai acara kebaktian kita berdoa bersama, bukan upacara, karena upacara sudah dilaksanakan tahun yang lalu, kita hanya berdoa. Jadi selamat datang, terimalah salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan we tetotien pesan saya. Dan selamat datang juga untuk Cioseng Ting Waryani. Lama saya tidak ketemu beliau, hari ini hadir di tengah kita, tambah tua ya Pak Ting. Beliau tinggal di Fajar Indah, tidak ada yang antar untuk kebaktian. Jadi hari ini bisa hadir, sungguh kebahagiaan bagi kita. Dan para tucin yang terkasih, oh ini baru datang juga Ibu Sangwa, terima kasih bisa hadir bersama-sama. Cik Melan sudah rasa-rasa nanti pas tanggal 4 Agustus mau minta didoakan untuk 3 tahunnya Pak In. 3 tahun tepat. Tapi kalau 3 tahun upacara Taisyang sudah dilaksanakan tahun yang lalu ya. Kalau Taisyang itu 3 tahunnya orang yang meninggal, bukan 3 tahun masuk tahun ketiga. Tapi kalau hari ini 3 tahun persis. Kemudian Cik Melan tanya ke saya, anak-anak mau buat seragam, enaknya ditulis siapa? Saya ngomong ke beliau, udah tulisi Sio saja. Sio itu mengingatkan kita bagaimana orang itu harus berbakti. Dan kebetulan, tucin sekalian, hari ini kita masuk bulan 7 Imlek tanggal 1. Bulan 7 Imlek bagi masyarakat Tionghoa, khususnya umat agama Konghucu, dianggap sebagai bulan persembahyangan kepada leluhur. Jadi kita tahu orang Konghucu itu sangat menghormati leluhurnya. Dalam 1 tahun ada 3 kali persembahyangan pada leluhur, harus dikerjakan, harus dijalankan. Yang pertama menjelang tahun baru Imlek, yang kedua saat Cingbing bulan April, dan yang ketiga sekarang ini bulan Jitgwe. Biasanya keluarga melaksanakan di rumah pertengahan bulan Jitgwe sehingga disebut Jitgwe Poa. Nah, tucin sekalian, cerita legenda mengatakan hari ini, tapi kenyataannya gimana saya nggak tahu, tapi ceritanya begitu, pintu akhirat itu dibuka. Arwah yang ada di sana diberi kesempatan untuk turun ke bumi meninjau keluarganya. Maka yang di bumi punya kewajiban mengenang, bersembahyang, khususnya pada saat Jitgwe Poa. Dan nanti di akhir bulan 7 Imlek ada sembahyang yang namanya King Hoping, Jing Heping, sembahyang rebutan, yang ditujukan untuk semua arwah, bukan hanya keluarga kita. Maka nanti tanggal 1 September makin akan melaksanakan sembahyang King Hoping di halaman depan, dengan diakhiri seperti biasanya membakar atau menyempurnakan replika kapal. Maka banyak orang yang mengatakan bulan 7 Imlek itu bulan hantu. Saya mengatakan kok leomong sadisme. Kenapa bulan hantu? Karena dianggap bulan 7 Imlek itu roh-roh banyak yang ada di bumi. Saya mengatakan kepada teman saya, berarti roh seleluhurmu ya termasuk hantu. Ya kan, mereka juga turun ke bumi. Bukan. Maksudnya bulan 7 Imlek itu bulan khusus untuk bersembahyang pada leluhur.
Para tojin, kita tidak pernah lupa ketika kita melakukan salam demikian. Tangan kiri ini lambang dari unsur yang, unsur laki-laki, unsur positif. Tangan kanan lambang dari sebaliknya. Maka laki-laki kalau pai jangan kebalik, jangan kanannya yang di depan, berarti Anda itu banci. Minta perlindungan kepada perempuan, harusnya perempuan itu yang dilindungi. Nah, ibu jari kiri dan ibu jari kanan kalau dihubungkan membentuk huruf R, artinya manusia. Maka kalau didekatkan di ulu hati, ya kita menaruhnya tepat di ulu hati, ini bermakna saya berterima kasih, saya ingat, saya percaya kepada Tuhan yang menjelmakan saya menjadi manusia melalui ayah dan ibu. Tidak ada orang lahir tanpa ayah dan ibu. Bayi tabung pun pasti benih dari ayah dan ibu. Kecuali kita sunggokok, nah itu lahirnya dari batu. Maka dalam kehidupan manusia harus melaksanakan 8 kebajikan, dimulai dari berbakti, kemudian rendah hati, setia, dapat dipercaya, menjunjung tinggi kebenaran, selalu berlaku susila, tahu sopan santun dan tata krama, suci hati dan tahu malu. Maka awalnya adalah berbakti dulu kepada orang tua. Sehingga orang tua, kalau saya boleh mengatakan, adalah Tuhan yang kelihatan. Tuhan maha gaib, Tuhan maha sempurna, Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar, tetapi Tuhan yang kelihatan adalah papa dan mama kita. Jadi kalau orang mengatakan bisa menghormat Tuhan, bisa berbakti pada Tuhan, tapi ketika kita tanya kepada orang tuanya, anakmu piye? Bojeng. Jangan. Karena Tuhan yang kelihatan, ya, dalam tanda kutip, bukan saya mengecilkan arti Tuhan. Tuhan yang kelihatan itu papa mama kita. Mereka yang membesarkan kita, merawat kita, mendidik kita, ngasih modal kita. Ada yang ngomong lah, salahin gelem dadi wong tua, salahin kawin, salahin duwe anak, itu kewajiban. Waduh, ngomong kaya ngene ngarepe Gusti Allah kok sesuk dicikuk. Memang kewajiban. Orang berumah tangga itu pasti punya anak, dan membesarkan anak itu kewajiban. Tetapi dalam agama Konghucu, seorang anak menghormati, membahagiakan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup maupun setelah tiada. Maka memasuki bulan 7 Imlek, beberapa orang bertanya pada saya. Salah satu di antaranya saudara istri saya, ya, Cik Syok mungkin kenal, istrinya Jayan. Tanya, kok haji? Saya tahun depan itu mau mantu, tapi besan saya mengatakan jangan mantu di bulan Agustus, itu bulannya setan. Ada apa kok haji kok tidak boleh? Saya tanya, kamu mantunya mau tanggal berapa? Sekitar tanggal 16 sampai 25 Agustus aman. Karena setelah 25 Agustus itu sudah masuk jigwe. Mungkin besanmu itu orang tradisional, senang sembahyang. Dia mengatakan kalau mantunya nanti Agustus, wah pengantinnya tidak bahagia gini-gini. Saya tanya, lah kamu tuh agamanya apa? Bukan Konghucu. Nah, kenapa percaya yang kayak gitu? Ya tidak. Seorang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Kalau diramalkan kayak begitu, ya saya nggak mau anak saya nantinya nggak bahagia. Saya ngomong silakan. Kalau tanggalnya sebelum 25 Agustus aman, karena jigwenya jatuh tanggal 25 Agustus. Nah, ada lagi yang datang ngomong sama saya, Pak Haji, saya ini sudah tidak beragama Konghucu, tapi leluhur saya dulu agamanya Konghucu.
ketika meninggal pun yang upacara Haksu, kemudian Pak Haji. Sekarang saya ingin menghormati kepada mereka, saya ingin bersembahyang kepada mereka. Kalau tidak pakai dupa boleh tidak? Gimana para Toji? Boleh, saya mengatakan. Kan sekarang kamu bukan orang Konghucu, mungkin dilarang dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak nyaman, tidak usah pakai dupa. Nanti doanya tidak sampai ke leluhur saya, nanti tak terus kayak tetap saya. Yang penting itu doa dari hati kita. Bukan saya meremehkan dupa, tidak penting, bukan. Nanti kalau dupa tidak penting, Pak Mul yang komplain. Yang penting itu doa kita, sembahyang kita. Kalau sembahyang kita tidak nyaman, lah ngapain kita sembahyang? Oh ya, terima kasih Pak Haji. Terus kalau saya pakai sesaji, saya juga tidak bisa Pak. Ya sudah, ajaran agamamu sekarang tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan kamu seperti itu. Ya sudah, tidak usah pakai sesaji, daripada kamu pakai tapi dalam hati tidak tidak tulus. Padahal bagi orang Tionghoa, orang Bongkol khususnya, sesaji itu punya makna yang sangat penting. Jadi para Tojin, sekali lagi hari ini sudah masuk ke bulan 7 atau Jigwit, bulan khusus persembahyangan. Kita sebagai orang Tionghoa, sebagai umat agama Konghucu tentunya tidak akan lupa untuk melaksanakan hal tersebut. Tadi ayat dari Lunggi atau Sabda Suci 1 pasal yang ke-9, ini saya sangat teringat sekali. Yang bisa Mandarin silakan baca. Ini bunyinya Sencong Cuiye, kemudian yang bawah Minten Kau Hoi ya Maksudnya. Jadi mengenang leluhur, bersembahyang pada leluhur itu akan menebalkan kebajikan semua manusia. Tidak hanya kebajikan yang sembahyang, tapi kebajikan semua manusia. Jadi zaman dulu di mana agama Konghucu menjadi agama negara Tiongkok, maka rakyatnya ya diwajibkan untuk tidak lupa bersembahyang kepada leluhurnya. Sekali lagi para Tujin yang terkasih, leluhur adalah orang yang paling berjasa bagi kita. Leluhur orang tua adalah orang nomor 1 yang harus kita kenal. Kalau kita bisa berbakti kepada siapapun tanpa melalui bakti kepada orang tua, tidak mungkin. Dan sekarang, Tujin yang terkasih, karena perkembangan zaman, kadang-kadang hal-hal yang baik, hal-hal yang luhur kalah dengan berita-berita di Google, di TikTok dan lain sebagainya. Ya, kita harus mengakui ini hanya contoh saja. Sekarang yang namanya handphone ini bukan barang mewah. Tukang becak punya handphone, tukang ngambil sampah punya handphone. Dalam satu keluarga, papa, mama punya, anak juga punya. Cucu saya aja punya sendiri. Ini membuktikan sekarang ini bukan barang mewah, tapi barang yang umum dimiliki oleh orang. Kecanggihan handphone luar biasa. Berita-berita di luar negeri hanya dalam waktu berapa detik, berapa menit kita bisa melihat. Salah satu contoh para Tujin yang terkasih, tahun 2005 yang lalu, mungkin ini beberapa kali sudah saya sampaikan sebagai contoh. Selamat datang Bu Yeni dan Cik Yawi. Ya, mereka temannya Cik Velang hari ini banyak datang. Nah, para Tujin mungkin tidak lupa, tahun 2005 suatu sore ketika saya sedang sakit perut, saya masuk ke WC. Tiba-tiba pintu WC digedor sama anak saya. Pak, ada telepon dari Kong Haksu. Karena keluar namanya Haksuji. Saya
saya ambil, saya lanjutkan. Iya Haksu, selamat sore Pak Haji, sedang apa? Kalau saat itu saya ngomong Haksu, saya sedang jongkok, ini mencret pasti. Saya tanya, lah ini Haksu sedang apa? Ini sedang dijamu makan oleh keluarga Nabi Gomjuna Samsoyo, sudah jadi makan. Saya hanya ingin membuktikan dari Cungkwok, ya, dari Cifuk dengan Solo. Waktu itu saya masih tinggal di Kepanjen. Omong-omong lewat ini saja bisa. Untuk waktu itu belum bisa video call. Kalau bisa saya malah tidak berani. Saya lagi di Mesir. Ini membuktikan luar biasa, ya, betapa yang namanya handphone ini menjadi sesuatu yang perlu untuk zaman sekarang. Tetapi para tojib, saya mengatakan walaupun kecanggihan handphone luar biasa, ketika dia ditanya surga itu kayak apa, tidak tahu. Neraka itu kayak apa, Google tidak bisa jawab. Tapi kita sebagai umat beragama sesuai dengan ajaran agama kita tahu neraka itu kayak begini, surga itu kayak begini. Khususnya orang Konghucu tidak diajarkan tentang surga dan neraka secara detail atau secara terperinci, tapi orang Konghucu itu percaya hidup ini ada dua alam, alam yang nyata yang sekarang kita tempati dan alam yang rahasia. Namanya saja rahasia, di sana kayak apa kita tidak tahu. Tetapi bagi orang-orang Tionghoa, orang Konghucu khususnya, ketika leluhurnya meninggal di sana akan dapat tempat yang baik, dapat rumah atau tidak tahu, sehingga mereka secara simbolis melakukan upacara yang namanya Mingji, mengirim rumah-rumahan untuk disempurnakan dengan harapan leluhurnya di sana dapat rumah. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh orang Konghucu. Pak Lukminto Haji ketika 100 hari ngirim rumah-rumahan, waktu itu harganya udah 50 juta. Kemudian tahun yang lalu istrinya juga meninggal, itu hajat, tapi agamanya Katolik, namanya Elizabeth. Ketika 49 hari ngirim rumah-rumahan, saya mimpin doanya. Dan beruntung para tojib, saat ini yang bisa doa ngirim rumah-rumahan cuma orang Konghucu. Tidak tahu nanti kalau habis ini romo-romo, pastor-pastor belajar. Tidak apa-apa, silahkan, malah semakin baik. Untuk apa di sana bisa jadi rumah beneran atau tidak, uang-uangan jadi uang beneran atau tidak, mobil-mobilan jadi mobil beneran atau tidak, kita tidak tahu. Ketika keluarga King Kong, ya, keluarga almarhum King Kong juga upacara ngirim rumah-rumah, cucunya tanya, oh ini rumah kertas, di sana bisa jadi rumah beneran atau tidak? Wah, saya tidak tahu. Kalau menurut kamu gimana? Tidak bisa, Om ini cuma kertas lah, berarti kamu tidak sembahyang. Kalau kamu sembahyangnya tenanan, pasti kamu ngerasain. Lah kalau menurut Om Haji bisa jadi rumah. Tapi kalau untuk membuktikan, saya tidak bisa, karena saya belum pernah niliki ke sana. Kalau saya sudah niliki ke sana, sana jadi rumah tenang. Saya pasang iklan online, kirim rumah-rumahan, panggil Haji Chandra. Nah, ini masalah persembahyangan. Sekali lagi, umat Konghucu adalah umat yang sangat menghormati leluhurnya. Umat Konghucu adalah umat yang menghargai leluhurnya. Sehingga mungkin dengan perkembangan zaman, ada yang mengatakan, kemarin juga saya dengar, wong mati kok disajeni, opo iso makan? Tidak bisa. Nah, kenapa harus disajeni? Nah, dengar ceritanya. Kalau orang yang sudah wafat, sudah meninggal, apalagi sudah beberapa tahun, sudah puluhan tahun,
disajeni bisa datang dan makan, yang ada di sini lari semua, ketakutan. Itu hanya simbolis. Nabi Gongcu mengatakan ketika bersembahyang pada leluhur, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, merasalah akan kehadirannya. Jadi sembahyangnya anak-anak, karena leluhurnya ada di depan kita. Yang kedua, Nabi Gongcu mengatakan perlakukanlah seolah-olah mereka masih hidup, seolah-olah, bukan beneran. Jadi kalau kita ngasih sesaji, ya mohon maaf, papa saya itu vegetarian. Kalau disajeni samsing pasti tidak makan. Beliau sukanya tempe dan kacang goreng. Jadi di sesaji saya pasti ada tempe dan kacang goreng, mengenang. Kalau papa masih ada disuguhi makanan kesukaannya, pala saya kan dipuk-puk. Gitu kan ya. Berbakti, baik kan begitu. Jadi sekali lagi para tojik, sesaji itu bukan untuk dimakan yang mati. Sesaji adalah simbol bagaimana kita mengenang, bagaimana kita saat bersembahyang mengingat kembali orang tua kita. Makanya kalau ngajari anak-anak, apalagi anak sekarang, ya cucu saya waktu umur 5 tahun ikut sembahyang di rumah tanya, itu makanan untuk siapa, Opa? Saya bukan kok Londo dan ya Opa, karena saudara laki-laki saya banyak. Nanti kalau dipanggil kok semua malah bingung. Biar saya Opa saja. Itu untuk siapa, Opa? Itu untuk Makco, untuk Kongco. Apa mereka bisa makan? Tidak bisa. Lalu kenapa kok dikasih kayak gini? Membayangkan kalau mereka bisa makan, mereka senang. Beda dulu ketika saya masih kecil, ciko saya, emak saya kalau mau sembahyang mengatakan, papa, mama, pulang, ayo makan sama-sama. Anak sekarang begitu kan, wah tidak mau gitu. Maka para tojin yang terkasih, ayat yang saya coba nulis pakai kuoi di situ, sencong cuy ye. Ya, ini biasanya nanti yang atas ini dipasang di kapal King Kuping. Bersembahyang mengingat leluhur akan menjadikan manusia itu tebal kebajikan. Ayat dari kitab Sabda Suci 1 pasal yang ke-9. Kemudian pada pasal yang ke-11, Nabi Gongcu mengatakan ketika ayahnya ya masih hidup, periksalah cita-citanya, periksalah perbuatannya, periksalah segala yang baik dari orang tua, khususnya sang ayah. Maka dikatakan kalau selama 3 tahun tidak mengubah jalan suci orang tuanya, artinya selama 3 tahun tetap kita bisa menghargai, berbakti pada ayah kita, kita disebut sebagai anak yang berbakti. Maka ketika berkampung itu diusahakan atau diharapkan paling tidak 3 tahun. Dulu ketika saya bergabung ya 3 tahun pakai baju putih. Kalau mama sininya dikasih pita hitam, kalau papa yang kiri. Sekarang sudah tidak zaman. Begitu yang mati dikubur atau dikremasi, anaknya sudah lepas kabung dengan berbagai alasan yang kita harus menghargai. Tidak fleksibel, tidak praktis kalau bergabung terus. Tapi ini salah satu contoh. Nah, Tojin, pagi hari ini saya ingin mencoba bermain dengan huruf Mandarin. Ini bunyinya xiao. Xiao itu berbakti. Berbakti adalah kata xiao yang terdiri dari rangkaian 2 huruf, yang atas bunyinya lao, tua, yang bawah bunyinya ce, anak. Lao dan ce kalau dihubungkan membentuk kata xiao. Dalam bahasa Jawa yang dinamakan berbakti kepada orang tua adalah bagaimana mikul dhuwur, mendem jeruk. Artinya
Segala yang baik dari orang tuanya dijunjung tinggi, dilanjutkan. Segala yang buruk dari orang tuanya dikubur dalam-dalam. Jangan mengikuti yang buruk. Itu namanya siap. Jadi betapa walaupun saya tidak sekolah Mandarin, papa saya lahir di Solo, engkong saya lahir di Solo, saya bisa Mandarin ya setelah jadi rohaniwan Kongju. Pertama-tama yang saya belajar hanya nulis bahwa ini itu bisa. Akhirnya karena itu yang dibawa Ci Elan itu kitab sesu pakai tulisan Mandarin, saya harus belajar. Jadi kata sio berbakti terdiri dari kata lo dan kata ce. Jadi berbakti tidak mungkin dilakukan orang lain, harus anak. Kalau sampai anak tidak berbakti kepada orang tuanya, ya ada yang mengatakan anak cap opo. Para tojin, kalau minggu yang lalu Bupur cerita betapa orang-orang tua yang dititipkan di panti jompo merasa walaupun hidupnya bahagia, hidupnya nyaman, tapi hatinya menderita karena tidak ketemu anak cucu. Sama dengan kalau saat Imlek, anak-anak barongsai saya pasti tampil di panti Berda asik Solo Baru. Nah, mereka main tanpa dibayar, tanpa apapun demi membahagiakan emak-emak dan kongkong yang dititipkan di situ. Ada seorang emak yang ngomong sama anak-anak, kamu punya bapak ibu punya, kamu punya nenek kakek punya, satu rumah dengan kamu, iya. Aku ini punya anak, punya cucu, ketemu mereka hanya setahun sekali. Aku dititipkan di sini, tiap pagi jam 5 sudah diraupi, sudah disibeni, diganti pakaiannya, diajak ke ruang makan, cepaki susu, cepaki roti. Tapi aku tidak bahagia. Lebih baik di rumah makan pakai nasi dan kicap, tapi kumpul sama anak cucu. Nah, tuh ini mengatakan pada kita semua betapa hubungan orang tua dengan anak ini tetap harus dijaga. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa orang tua yang dititipkan di panti jompo itu mungkin keluarganya sibuk atau orang tuanya rewel dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menghayati betapa ketika masih kecil orang tua sangat memperhatikan kita, sekarang kalau bisa ya tetap kita merawat orang tua kita. Kalau bisa kita selalu menjaga orang tua kita. Itulah ajaran utama agama Konghucu. Maka kalau tadi saya mengatakan Tuhan itu maha gaib, Tuhan itu tidak bisa didengar, Tuhan tidak bisa dilihat, tetapi Tuhan yang kelihatan adalah papa dan mama kita. Kalau menghormati papa mamanya saja tidak bisa, mana mungkin bisa menghormati Tuhan. Beberapa kali saya memimpin upacara kematian, keluarga kaya raya, sesajinya meja pingpong, jadi banyak. Tapi ada tamu yang gemereneng, percuma disajeni. Dek mbok isik urip njaluk sego pecel ra tau dikeki. Sekarang bar mati kei babi, kei kambing, kei panganan pirang-pirang opo iso makan. Nah, ini satu contoh buat kita. Membahagiakan orang tua itu tidak perlu dengan ngasih macam-macam yang mewah-mewah, tapi perhatian yang penuh itu yang penting. Maka kalau saya mengambil contoh, Tujin pasti ingat yang namanya Koh Kiong Ming, akhirnya Buddha Barat, rumahnya di Singosari. Dulu ketika mamanya meninggal, upacaranya dua, pakai Konghucu dan undang Cai Mak. Nah, pas Maesong ada rumah-rumahan dibakar. 3 hari kemudian saya diundang untuk mimpin doa. Ada rumah-rumah lagi dibakar lagi.
7 hari lagi loh Pak Roman, 49 hari lagi, 100 hari masak lagi loh Pak Roman. Saya tanya, oh ini apa tidak keliru? Lah dapat toh ngirim rumah bolak balik, satu aja kan sudah cukup. Ndak apa-apa, kan mbok-mbokku dhewe ning kono omahe gen dikontrak. Nah, ini jawaban yang tidak mengada-ada, jawaban yang lugu, karena dia sangat cinta kepada mamahnya. Tradisi dia mengatakan harus begitu. Maka ketika waktu itu makin disumbang 10 juta, saya tanya, kok tumben nyumbang makin? Iya, kemudian mamaku didoake cahe maki aku ra mudeng. Aku malah rekoso sewengi kon bengi mbok apa perkine mbokku. Bar kuwi mbokku didoake kok dibisui aku ora mudeng. Karena bahasanya saya aja nggak tahu itu bahasa apa. Tapi ketika Pak Haji doa bahasa Indonesia, saya mudeng. Terima kasih. Nah, itu. Jadi kaitannya doa itu bukan mewahnya sesajian, bukan banyaknya sesajian, tapi hati kita yang tulus, sehingga terbentuklah sial. Nah, Tojin yang terkasih, huruf sial kalau sebelahnya ditambah huruf wen, pelajaran, akan menjadi bentuk yang lain, namanya ciao. Cio itu agama, cio itu pelajaran. Jadi menurut saya agama itu ada karena pelajaran bagaimana seseorang bisa berbakti kepada orang tuanya lebih dulu. Agama tidak perlu bicara tentang surga, tentang neraka, tentang yang macam-macam, tapi agama yang paling awal mengajarkan orang itu jangan lupa asal usulnya, orang jangan lupa kepada orang tuanya. Maka huruf sia digandeng dengan win, jadilah cial agama. Dulu ketika masih baru-barunya Orde Baru, Konghucu disebut bukan agama, ya, karena tidak mengajarkan ketuhanan, tidak bicara tentang setelah mati orang bagaimana. Tapi sekarang ya, saya berbahagia, saya sering diminta tampil menjadi narasumber tentang agama Konghucu di berbagai universitas. Maka saya mengatakan kepada anak saya, kamu hanya S1, sing mbok kenal ya hanya itu. Papa ini S3, SD, SMP, SMA. Sudah menjelaskan tentang agama Konghucu dimanapun, sehingga mohon maaf orang yang beragama lain pun tahu betapa luhurnya ajaran agama Konghucu. Dan bicara tentang yang aneh-aneh, tidak bicara tentang yang di luar jangkauan manusia. Tapi agama Konghucu berbicara bagaimana kita ini ngatur kehidupan. Kita ini manusia, kita ini hidup di dunia. Kalau tidak mau ngurusi duniawi, apa yang mau kita urus? Wah, saya mau meninggalkan duniawi, saya mau bertapa. Nah, selama kamu hidup campur dengan manusia, bagaimana bisa meninggalkan duniawi? Maka agama Konghucu mengajarkan sukses beragama adalah bagaimana bermasyarakat dengan benar. Maka para Tojin yang terkasih, yang terakhir, saya ingin mengatakan, ini Tojin bisa dibaca, bacanya tek itu kebajikan. Sesuatu yang paling diutamakan dalam agama Konghucu, sehingga salamnya saja bunyinya wete tung diet. Karena Pak Jokowi tidak bisa diganti salam kebajikan. Nah, para Tojin, mungkin Kosyojo, mungkin Pak Mul yang muda, saya hanya coba kotak-atik gantung. Huruf tek ini yang pertama ada huruf I, artinya satu. Bahwa ini ada huruf ren, artinya manusia. Satu yang dicari atau satu yang dibutuhkan manusia adalah ini huruf 10, sempurna.
bawahnya ada huruf se, angka 4. Sempurnanya 4 kebajikan, jinggileti, ren, ili, ce. Satu lagi, kemudian bawahnya sin, hati. Jadi yang dibutuhkan manusia, yang paling utama dicari manusia adalah sempurnanya 4 kebajikan bersatu dengan hati kita. Maka kemarin saya diundang, ada yang tanya, orang Konghucu itu kok selalu pakai cara-cara yang aneh untuk mengajarkan atau menjelaskan agamanya. Aneh yang gimana? Pak Haji kan pernah cerita, tangan ini punya makna yang sangat penting. Ya, itu hanya contoh. Di pelajaran agama tidak ada. Saya mengatakan, kembali saya ulang, agama Konghucu meyakinkan kepada manusia, kepada umatnya, bahwa manusia itu aslinya baik. Karena manusia diberi sing itu watak asli, hanya diberikan kepada manusia. Sing itu, saya kasih contoh, bisa diwujudkan dalam 5 bentuk jari tangan kita. Yang pertama, ren, cinta kasih, kasih sayang, welas asih, diwujudkan lewat jempol atau ibu jari. Maka berbahagialah yang menjadi ibu. Ibu itu sangat dihargai, menjadi teladan. Sehingga ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Ada ibu kota, tidak ada bapak kota. Ada hari ibu, tidak ada hari bapak. Ada ibu negara, bapak negara, tidak ada. Ketika Megawati jadi presiden, suaminya tidak disebut bapak negara. Tetapi mohon maaf, untuk yang